Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria dari kelas A jurusan Pendidikan Fisika 2021. Di sini saya akan membahas materi mengenai sholat dan keutamaannya. Pengertian sholat. Secara etimologi, sholat berarti doa, tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Selain itu, sholat berarti rahmat, tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 43. Sedangkan secara terminologi, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, maksud dan tujuan sholat. Membawa sifat-sifat ketaatan di dalam sholat, keluar sholat. Misalnya dalam sholat kita menutup aurat, begitulah hendaknya di luar sholat kita menutup aurat. Dalam sholat kita bersuci, di luar sholat juga kita bersuci, suci hati, pikiran, dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dalil wajib sholat. Dalil Al-Quran tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Dalil wajib sholat menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 dasar, yaitu memberi kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf. Selanjutnya, keutamaan sholat. Pertama, sebagai penolong dalam segala urusan. Kedua, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketiga, cahaya bagi orang mukminin. Keempat, penyejuk hati. Kelima, penghapus dosa-dosa. Keenam, pembuka pintu rezeki. Ketujuh, hal pertama yang akan dihisab. Yang kedelapan, pembeda antara iman dan kufur. Hukum meninggalkan sholat. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa meninggalkan sholat 5 waktu adalah dosa besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras, serta mendapat kemurkaan Allah, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Persyaratan pertama ini adalah untuk membedakan seorang muslim dan non-muslim. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan perintah sholat. Yang kedua, baligh. Seorang muslim yang telah mencapai pubertas atau mulai menginjak usia dewasa sudah wajib sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang tidak dibebankan tanggung jawab hukum ada 3 golongan, yaitu orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga bermimpi atau baligh, dan orang gila hingga sembuh. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, berakal sehat. Setiap muslim yang telah mencapai usia baligh pastilah sudah berakal. Berakal artinya mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk, perbuatan yang pantas dan tidak pantas. Selanjutnya, syarat sah sholat. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Adapun dalil tentang suci badan adalah sabda Rasulullah SAW terhadap perempuan yang keluar darah. Basuhlah darah yang ada pada badanmu, kemudian laksanakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutup atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Tidak sah sholat seorang apabila saat sholat auratnya tidak tertutup.
Batas aurat laki-laki yakni antara pusar dan lutut, sedangkan perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Yang kelima, menghadap kiblat. Kiblat adalah arah Baitullah atau Ka'bah yang berada di Mekah. Selanjutnya, rukun sholat. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat yang dibarengi dengan takbiratul ihram. Ketiga, takbiratul ihram dengan ucapan Allahu Akbar di awal sholat. Keempat, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Kelima, ruku dan tumanina. Keenam, i'tidal setelah ruku dan tumanina. Ketujuh, sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumanina. 8, duduk di antara 2 sujud disertai tumanina. 9, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. 10, membaca tasyahud akhir. 11, bersalawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud akhir. 12, salam. 13, tertib. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, dalam keadaan berhadas. Kedua, terkena najis. Ketiga, berbicara dengan sengaja. Keempat, aurat yang terbuka. Kelima, niat sholat berubah. Keenam, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Ketujuh, membelakangi kiblat. Kedelapan, mendahului imam pada sholat berjamaah. Kesembilan, banyak bergerak. 10, tertawa. 11, murtad dari agama Islam. Selanjutnya, sunnah-sunnah dalam sholat. Ada 2 macam sunnah dalam sholat. Yang pertama, sunnah ab'ad, yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan karena lupa, disunahkan diganti dengan sujud sahwi, dilakukan pada akhir sholat sebelum salam. Yang kedua, sunnah hayat, yaitu sunnah yang apabila ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Selanjutnya, macam-macam sholat. Sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat 5 waktu yang disyariatkan kepada umat Islam yang wajib dikerjakan apabila seseorang telah balik dan berakal sehat. Hukum sholat 5 waktu adalah fardu ain, yaitu kewajiban perorangan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan tidak dapat diwakilkan. Di antara sholat 5 waktu adalah sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah. Sholat sunnah adalah amalan yang bila dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak menjadi dosa. Macam-macam sholat sunnah, antara lain sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat tarawih, sholat witir, sholat hari raya, sholat khusuf, dan sholat istisqa. Selanjutnya, sholat jama dan qashar. Pengertian sholat jama. Sholat jama ialah menghimpun 2 sholat dalam 1 waktu sholat. Jenis-jenis jama diantaranya, yang pertama, jama taqdim, dilakukan dengan meringkas 2 sholat fardu sekaligus pada waktu sholat yang pertama. Yang kedua, jama takhir, dilakukan dengan meringkas 2 sholat fardu sekaligus di waktu sholat yang terakhir. Pengertian sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat dengan memperpendek jumlah rakaat. Sholat yang boleh diqashar adalah sholat yang 4 rakaat saja, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan orang muslim. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri atau munfarid adalah dilipatkan 27 derajat. Anjuran sholat berjamaah tertuang dalam terjemahan hadis Rasulullah SAW. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah pembahasan mengenai sholat dan keutamaannya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.